Hari ini kalian udah makan apa aja? Ayam Kentucky, cilok, cimol, burger, gorengan, mie instan. Secara nggak sadar, kita itu sering makan dengan prinsip yang penting kenyang daripada memilih makanan yang sehat. Dan pilihannya sering jatuh ke makanan yang bertepung. Yang menarik, Indonesia bukan negara penghasil gandum, tapi sebagian besar makanan yang kita makan itu mengandung tepung terigu. Mulai dari makanan pinggir jalan, jajanan gerobakan, bahkan tempat makanan di tempat fancy juga pakai tepung terigu. Sampai-sampai kita dapat julukan negara tepung. Nah, di video ini kita akan membahas tentang negara tepung dan alasan banyak yang bergantung pada bahan baku ini. Apakah ini sekedar soal makanan atau ada cerita yang lebih besar tentang ekonomi, lapangan kerja, dan cara masyarakat Indonesia bertahan hidup? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Baiklah ya. Negara tepung, julukan yang mulai muncul di media sosial untuk negara kita, Indonesia. Julukan ini tentu bukan karena Indonesia adalah negara penghasil gandum terbesar dunia. Justru, julukan ini ada karena semakin banyaknya makanan mengandung tepung-tepungan. Salah satunya, tepung terigu. Mulai dari jajanan pasar, gorengan pinggir jalan, bahkan sampai pasta di restoran bintang 5 juga bahan dasarnya pakai tepung. Apalagi kalau ada makanan viral di medsos yang looks-nya enak banget. Terus pas dibelah ada yang meleleh kayak risol isi keju atau risol isi matcha. Bakal muncul penjual produk yang sama. Nggak cuma satu, bahkan banyak. Karena itulah, walaupun kita bukan negara penghasil gandum, tapi kita yang mengonsumsinya. Bahkan ada data yang bilang kalau sumber kalori kita itu paling banyak kedua berasal dari tepung terigu. Nomor satunya tetap beras. Tapi, asal-muasal tepung terigu itu tuh dari mana sih? Kalau ditarik ke belakang, gandum mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-19 lewat perdagangan Eropa. Dulu ini termasuk bahan pangan yang mewah, sampai akhirnya di tahun 1969, ketersediaan gandum meningkat. Pas gandum masuk ke Indonesia, pemerintah nggak langsung nganggep tepung itu penting. Alasannya, karena makanan pokok pada saat itu adalah beras dan undi. Sampai akhirnya, pemerintah Amerika Serikat berhasil bikin pemerintah Indonesia yakin kalau tepung bisa disukai ketika orang-orang udah terbiasa. Tapi sekarang, bukan cuma faktor biasa aja. Makanan bertepung ini banyak dikonsumsi orang Indonesia karena murah dan gampang didapetin. Coba deh kamu lihat di pinggir jalan. Pasti banyak sekali orang-orang yang jualan makanan berbahan dasar tepung. Cookies, risol, cakwe, odading, cilok, batagor, martabak, tempura, dan masih banyak lagi. Banyaknya orang yang jualan produk olahan tepung ini karena mudah dan pasarnya cukup gede. Apalagi saat masa sulit cari kerja kayak gini. Banyak orang yang lebih milih jualan. Salah satunya jualan makanan berbahan dasar tepung. Nggak perlu bikin CV, nggak perlu interview sana-sini, nggak perlu berpengalaman bertahun-tahun. Cukup punya resep sederhana, peralatan masak, sedikit modal, dan keberanian untuk mulai berjualan. Ini yang bikin usaha berbasis tepung jadi salah satu pintu masuk termudah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan. Atau secara kasarnya, jualan makanan bertepung ini jadi pelarian bagi orang-orang pengangguran yang sulit dapat kerja di Indonesia. Makin banyak makanan berbasis tepung terigu yang diproduksi dan dikonsumsi, semakin besar pula kebutuhan Indonesia terhadap gandum impor. Bentar, bukannya Indonesia punya banyak tepung yang bahan pokoknya nggak perlu impor? Benar, masih ada tepung kelapa kering, tepung jagung, tepung tapioka, dan tepung sagu yang bahan dasarnya ditanam di Indonesia. Tapi persoalannya nggak sesederhana itu. Setiap jenis tepung punya karakteristik yang berbeda. Banyak industri makanan modern masih mengandalkan tepung terigu karena kandungan glutennya membuat adonan lebih elastis, mudah mengembang, dan menghasilkan tekstur yang disukai konsumen. Karena itulah, roti, mie, pizza, dan banyak produk bakery masih sulit sepenuhnya digantikan oleh tepung tapioka dan tepung lokal lainnya. Berani impor bukan berarti Indonesia nggak berani ekspor. Kalau dilihat dari data, tepung lokal yang paling tinggi nilai ekspornya di tahun 2025 ada tepung kelapa kering dengan nilai 176,62 juta USD. Lalu diikuti oleh tepung tapioka, tepung sagu, dan tepung jagung. Nah, tepung terigu yang bahan baku impor itu juga diekspor sama Indonesia. Tahun 2025, nilai ekspornya mencapai 17 juta USD.
Tapi impor gandum di tahun 2025 nilainya jauh lebih besar daripada ekspor tepung. Nilainya sampai 3,05 miliar USD. Akibatnya, Indonesia berada dalam posisi yang cukup unik. Di satu sisi, tepung membantu menciptakan peluang ekonomi bagi banyak orang. Tapi di sisi lain, semakin besar ketergantungan terhadap tepung terigu, semakin besar pula ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku dari luar negeri. Kita harus akui bahwa makanan yang terbuat dari tepung itu tuh emang enak. Apalagi kalau digoreng, ditambah saus pedas, bumbu tabur, atau berbagai penyedap rasa lainnya. Kombinasi tekstur renyah dan gurih itu tuh bikin nagih gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu baik untuk tubuh? Jawabannya bisa berbahaya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Terutama jika sudah masuk kategori ultra processed food. Apakah ini informasi baru? Enggak. Udah banyak dokter dan peneliti yang bilang kalau UPF itu nggak baik buat tubuh. Tapi ini bukan jadi alasan buat mereka berhenti mengkonsumsi ataupun menjual makanan olahan tepung. Dan disinilah kita kembali ke persoalan ekonomi. Bagi sebagian orang, makanan dari tepung adalah sumber penghasilan. Mereka jualan buat bayar kontrakan, biaya anak sekolah, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara bagi sebagian yang lain, makanan dari tepung adalah pilihan yang paling masuk akal. Harganya terjangkau, mudah ditemukan, dan cukup mengenyangkan. Jadi, kalau kita lihat puluhan orang ngantri di depan gerobak gorengan, yang sedang kita lihat itu tuh bukan cuma transaksi makanan, tapi juga gambaran dari penjual dan pembeli yang sama-sama lagi bertahan hidup. Oke, tepung itu udah jadi sumber cuan, peluang usaha, bahkan jalan banyak orang buat mengurangi pengeluaran harian. Tapi di saat yang sama, dia juga jadi tanda kalau kita makin tergantung, baik sama impor maupun pola makan kita sendiri. Pada akhirnya, tepung bukan cuma soal makanan. Dia udah jadi bagian dari cara kita bertahan hidup. Tapi, kalau nanti konsumsi tepung terus naik sampai nyusul beras, efeknya pasti nggak kecil. Bukan cuma ke industri makanan, tapi juga ke petani, ke pola makan kita, sampai ketahanan pangan secara keseluruhan. Coba tulis pendapat kamu tentang isu negara tepung dan realita di baliknya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen konten di balik lah ya, biar kami bisa terus menyajikan konten-konten berkualitas seperti konten kita yang satu ini.